sungguh banyak terjadi atau kadang terjadi kezaliman ini dalam perkara harta kaum muslimin. Dan di antara mereka ada yang mengambil harta kaum muslimin dengan cara paksa, dengan cara yang tidak hak, dan dengan mengkhianatinya, dengan bersumpah palsu, dengan membodohinya, dan yang lain-lainnya. Maka sungguh yang demikian perbuatan yang haram. Demikian juga kadang terjadi sebagian kaum muslimin menumpahkan darah sebagian kaum muslimin yang lainnya, apakah dengan melukainya atau sampai membunuhnya. Maka sungguh perbuatannya adalah perbuatan zalim yang pasti nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala kalau tidak minta dihalalkan atau tidak dimaafkan atau tidak ditebus dalam kehidupan dunia ini. Demikian juga terkadang terjadi perbuatan zalim. Sebagiannya menzalimi sebagian yang lain dalam perkara nama baik, kehormatan. Sebagian menjatuhkan nama baik yang lainnya, menjelek-jelekannya, menggibahinya, membicarakannya, mengadu dombanya, dan yang lain-lainnya. Fabarakallahu fikum. Maka kaum muslimin, jangan kita merasa aman daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti perbuatan-perbuatan zalim itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang terlewatkan. Kalau di dunia ada istilah kebal hukum karena dia punya jabatan dan kedudukan, karena dia punya harta, karena dia punya kekuatan, sehingga tidak bisa dihukum di dunia ini. Akan tetapi nanti di akhirat tidak fulan, tidak alan, tidak pejabat, tidak rakyat, tidak orang kaya, tidak orang miskin, tidak orang Arab maupun luar Arab, semuanya pasti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Oleh karenanya, barang siapa yang memiliki dan pernah mendolimi saudara sama muslim, maka bersegeralah minta dimaafkan, minta dihalalkan atau ditebus, karena sungguh yang demikian itu lebih ringan, sangat-sangat ringan daripada tebusannya nanti di yaumil akhir. Karena sungguh di yaumil akhir tebusan daripada perbuatan zalim itu bukan dolar dan rupiah, bukan pula emas dan perak, akan tetapi amal kebaikan ataupun amal kejelekan yang tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya, yang tidak seorang pun yang bisa membantunya. Kalau di dunia tidak punya uang, bisa pinjam uang untuk menebus kesalahan tersebut, dan akan tetapi nanti di akhirat tidak demikian. Oleh karenanya, maka sebelum ajal menjemput, sebelum kematian datang, maka mintalah segera dimaafkan atau dihalalkan atau tebus kezaliman tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pernah menzalimi saudaranya dalam perkara kehormatannya, nama baiknya atau sesuatu yang lainnya, maka minta dihalalkanlah pada hari ini, yaitu di dunia ini, sebelum dinar dan dirham, sebelum emas dan perak, sebelum dolar dan rupiah tidak berguna lagi, yaitu nanti di yaumil qiyamah. Nanti di yaumil qiyamah tebusannya jika dia memiliki amal kebaikan, maka amal kebaikan tersebut akan diberikan kepada saudaranya yang dizalimi sesuai dengan kadar kezalimannya, dan jika dia tidak punya kebaikan, maka kejelekan saudaranya, dosa-dosa saudaranya akan dibebankan kepadanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka sungguh merupakan kerugian yang besar, kebangkrutan yang besar ketika amal-amal kebaikan, pahala-pahala daripada kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, kemudian nanti di akhirat dijadikan tebusan perbuatan zalim kita karena kita di dunia ini tidak menebusnya atau tidak minta dimaafkan atau tidak minta dihalalkan. Fabarakallahu fikum kaum muslimin yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum menimpa kebangkrutan tersebut pada diri kita, maka bersegeralah berupaya dan berusaha minta dimaafkan atau minta dihalalkan atau ditebus kedoliman tersebut. Memang sungguh berat, malu rasanya untuk minta maaf, untuk minta dihalalkan kepada saudara kita yang pernah kita zalimi, akan tetapi itu lebih baik daripada perkaranya sampai akhirat nanti.